Langit pagi itu masih agak gelap. Namun, Ibu Lili sudah berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum untuk menuju tempat kerjanya. Ini adalah rutinitasnya setiap pagi. Ibu Lili bekerja sebagai guru di sebuah sekolah di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Ia harus berangkat pagi-pagi sekali karena jarak sekolah cukup jauh dari rumah. Perjalanan bisa menempuh jarak lebih dari 30 km. Sesampai di sekolah, Ibu Lili masuk ke ruang kelas yang hanya diisi oleh segelintir siswa. Yang contohnya yang bertelur. Ini adalah kondisi yang dialami oleh banyak sekolah di Indonesia yang kebetulan berada di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis menantang seperti Sukapura, di mana populasi penduduk rendah dengan tingkat penyebaran penduduk yang sangat luas. Akibatnya, jumlah peserta didik di sekolah juga rendah. Sudah biasa bagi sekolah-sekolah di wilayah seperti ini memiliki total jumlah siswa kurang dari 60 orang, di mana kelas yang hanya berisi 5 siswa adalah pemandangan lumrah. Kondisi ini menurunkan semangat siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar, sehingga membuat tingkat penguasaan pembelajaran dasar siswa pun menjadi rendah. Ketika saya mengajar di anak yang kelas 3 yang jumlahnya cuma 3, ketika anak-anak tuh kurang bersemangat, saya pun juga begitu, akhirnya sama-sama melempem ya, sama-sama melempem, sampai ada yang melontarkan anak-anak tuh ke saya tuh gini, enak wis masih enggak, meskipun tidak belajar saya tetap ranking 4, tetap dapat ranking seperti itu ya. Jadi kan enggak ada semangat untuk belajar tuh saya rasa kurang. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi, sebuah program kemitraan peningkatan mutu pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Australia, mencoba membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran tersebut. Untuk itu, Inovasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengimplementasikan program pembelajaran kelas rangkap atau multigrade teaching, di mana seorang guru mengajar lebih dari satu jenjang kelas pada saat yang sama di ruang kelas yang sama. Pendekatan ini mencoba meningkatkan kompetensi guru dalam menyelenggarakan kelas rangkap yang efektif dan membekali guru dengan berbagai kompetensi yang diperlukan. Misalnya, cara mempersiapkan skenario pembelajaran yang mengakomodasi kepentingan kelas yang berbeda, meningkatkan kemampuan interaksi dan komunikasi dengan siswa dari tingkatan berbeda dalam kelas yang sama, menata kelas agar bisa mengakomodir siswa dari tingkatan yang berbeda-beda dengan merata, serta melakukan bedah kompetensi dasar di setiap kelas untuk kemudian menentukan tema pembelajaran yang sesuai dan mengembangkannya menjadi kegiatan pembelajaran. Jadi 21 ditambah 7. Dari siswa anak-anak tuh lebih bersemangatnya yaitu tadi, takutnya yang bisa menjawab kelas yang rendah, akhirnya yang kakak kelasnya kan malu juga. Nah itu memberi semangat pada anak-anak. Terus untuk saya pribadi, itu saya bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Untuk angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Saat ini, seluruh guru di sekolah kelas rangkap telah menggabungkan sesi pembelajaran 2 jenjang kelas yang berbeda dalam satu ruangan, membuat rencana pembelajaran yang memuat kompetensi yang diajarkan dalam kelas rangkap, serta mengkondisikan siswa dari 2 jenjang untuk melakukan kegiatan yang sama dengan tugas yang berbeda. Jumlah guru dan jumlah ruangan kelas yang digunakan pun berkurang. Ada guru yang dipindahkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan dan alih fungsi ruangan kelas untuk kepentingan lain seperti ruang pertemuan dan ruang kegiatan ekstrakurikuler.
Semua ini membawa perubahan yang positif. Semangat Ibu Lili mengajar kembali menyala. Kompetensinya pun meningkat sehingga ia bisa mengakomodir siswa dari tingkatan yang berbeda-beda dengan lebih baik. Semangat belajar para siswa pun bangkit kembali karena merasa memiliki lebih banyak teman untuk bergaul dan saling membantu dalam proses belajar. Motivasi belajar siswa juga bertambah karena siswa dari kelas yang lebih tinggi menjadi terpacu supaya tidak kalah dari adik kelasnya. Proses belajar menjadi lebih hidup dengan adanya umpan balik ke siswa serta media-media pembelajaran yang sesuai dengan konsep pelajaran. Perlahan-lahan, semua ini berdampak pada meningkatnya kemampuan belajar siswa secara keseluruhan. Sekarang, hari-hari Bu Lili menjadi lebih cerah. Karena kini ia berangkat ke sekolah dengan gairah dan semangat yang baru, disertai harapan bertemu dengan para siswa yang juga bersemangat, saling membantu, dan saling memotivasi. Gimana rasanya sekarang belajar di kelas ini? Lebih senang. Jadi lebih mengerti. Senang. Kenapa senang? Karena banyak temannya dan bisa diajak bermain. Karena banyak temannya. Karena banyak teman. Karena kakaknya membantu. Karena diajari membaca dan belajar matematika. Selaku orang tua merasa senang karena apa? Di sekolah pun mereka lebih tekun belajar karena tidak ada kekosongan guru seperti itu. Jadi mereka lebih semangat dalam belajar. Kami melihat perubahan yang cukup signifikan dari inovasi multigrade ini. Yang pertama itu growth mindset dari guru dan kepala sekolah. Jadi pola pikir mereka itu sudah terbuka dan berkembang yang lebih baik daripada sebelumnya.